Halo pemirsa, ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapin dari rumah, dari Bintaro ya. Selamat sore, saya ucapin dari Bintaro, Jakarta Selatan ya. Ya, sore ini hari Jumat 20 hari bulan Desember 2024. 2024 ini hanya tinggal menyisakan 11 hari lagi, dan 12 hari dari sekarang kita sudah memasuki tahun 2025 yang dimulai pada hari Rabu 1 Januari 2025, dan besok tanggal 2 Januari udah pada masuk kerja lagi. Udah pada masuk kerja lagi. Kalau yang sekolah saya nggak tahu ya, apakah masuknya tanggal 2 Januari atau bagaimana, saya kurang begitu nggak gitu ngerti gitu ya. Tapi tenang aja, cuti bersama masih berlaku tanggal 25 Desember hari Rabu minggu depan, masih sudah libur Natal. 26 Desember Boxing Day-nya cuti bersama, hari Jumatnya masuk lagi gitu. Nah teman-teman semua, sore ini saya pengen bicara tentang itu barusan, Natal. Tiap tahun kita ini ribut tentang masalah halal haram mengucapin selamat Natal gitu ya. Padahal kalau dilihat konteksnya, ya kita sebagai umat Islam mengucapkan selamat Natal itu bukan dalam rangka membenarkan akidah sebelah gitu loh, bahwa Tuhan itu punya anak, memperingati kelahiran anak Tuhan gitu loh, ya kan? Bukan begitu, tapi kita ngucapin selamat Natal, Merry Christmas itu dalam rangka kita kan bertoleransi, dalam rangka kita kan berkemanusiaan gitu loh. Karena kita hidup nggak sendiri gitu loh, karena kita hidup nggak hanya dengan satu keyakinan aja dan nggak dalam satu agama aja gitu loh, tapi kita hidup dalam beragam agama, beragam kepercayaan, beragam suku, beragam kepercayaan gitu loh. Jadi saya rasa yang begini-gini ini harus disudahi gitu loh. Kalau nggak disudahi itu bisa bahaya gitu loh, karena hanya akan merusak keharmonian dan kerukunan antar masyarakat di Indonesia gitu loh. Kan kita ini kan negara yang heterogen, dan kita selalu bangga dengan heterogenitas yang dimiliki oleh Indonesia gitu loh. Masa negara yang heterogen begini mau diubah paksa menjadi sebuah negara yang homogen, yang tunggal kan? Lah sekarang gini teman-teman, di Timur Tengah yang didominasi oleh orang-orang Arab ya, bahasanya sama, sukunya sama, homogennya sama, bedanya paling cuma ada Arab yang Muslim, ada Arab yang Kristen kan. Arab Kristen ketemunya di Lebanon, di Syria, di Mesir. Sisanya kan Muslim. Muslim pun tidak selamanya Sunni. Arab Muslimnya Syiah ketemunya di mana? Di Iran, di Irak, di Yaman, sebagian Yaman, di Lebanon sebagian, di Irak bagian besar. Ya kan? Iya. Jadi nggak semua gitu loh. Nggak semua orang-orang nggak semua orang dalam satu entitas yang sama itu bisa rukun. Lihat Arab deh. Kita menyaksikan berapa lama kita menyaksikan saudara-saudara kita di Timur Tengah itu menderita dalam perang. Kita nggak hanya bicara tentang
Israel Palestina, enggak. Tapi kita bicara perang sipil di Syria yang sudah berlangsung selama berapa tahun nih? 1 dekade lebih, 13 tahun, dan berakhir dengan tumbangnya rezim Bashar al-Assad. Cuma gara-gara Bashar al-Assad itu Syiah Alawi memimpin mayoritas orang-orang Suriah atau Syria, ya, yang mayoritasnya adalah orang Sunni. Hal serupa juga hampir terjadi di Bahrain. Asal Anda tahu, Bahrain itu mayoritas orangnya adalah Syiah, tapi penguasanya Sunni. Ya, Bahrain itu hampir kayak gitu juga. Mayoritasnya adalah orang-orang Syiah, tapi penguasanya yaitu dinasti Al-Khalifah itu adalah orang Sunni. Hampir terjadi seperti itu. Nah, ini kan bukti bahwa homogenitas atau penyeragaman nggak menjamin kita bisa bersatu. Justru dengan heterogenitas inilah kita bisa harusnya ketemu jalan untuk bersatu. Gitu loh. Karena yang seragam belum tentu bisa satu. Coba bagaimana lihat upaya mantan Presiden Soeharto menghomogenkan Indonesia, memaksa semua orang-orang di Indonesia ini mengikuti adat istiadat, tradisi, dan custom dari orang Jawa lewat program yang disebut Jawanisasinya itu. Kan fail ternyata, nggak berhasil, karena Indonesia ini adalah sebuah negara yang hetero. Nah, jadi menurut saya heterogenitas yang dimiliki oleh Indonesia ini adalah sebuah aset yang bahkan negara lain saja iri dengan keragaman yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya bukan lagi waktunya untuk memperdebatkan halal haram, untuk ngucapin selamat Natal bagi umat Islam, atau mempersulit orang untuk beribadah, berkebaktian pada hari Natal. Bukan zamannya lagi, teman-teman. Ya, bukan lagi menunjukkan show of tyranny, the tyranny of a majority atau majoritarianism di antara mayoritas umat Islam Indonesia terhadap mereka yang bukan Islam. Nggak sekarang aja gini, teman-teman ya. Mereka juga bisa membalas. Contohnya di PIK. Banyak teman-teman sekularis berdalih begini. Di PIK Partai Indah Kapuk itu yang tinggal di sana mayoritas adalah mereka yang bukan beragama Islam. Jadinya nggak ada masjid di sana. Kalaupun ada masjid nanti diresis sama orang sana. Ini kan bukti bahwa mereka juga bisa menunjukkan show of force kepada kita yang Muslim. Walaupun di Jakarta dan walaupun ya PIK 1 itu di Jakarta dan PIK 2 itu ada di Banten, adalah di provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, mereka juga bisa. Mereka yang bukan Islam juga bisa menunjukkan show of force-nya. Bisa menunjukkan kekuatannya buat mencegat pembangunan masjid di wilayahnya. Karena mereka juga bisa balas dendam ketika mereka berada di wilayah yang mayoritasnya beragama Islam. Ketika mereka mau mendirikan rumah ibadah dipersulit dengan A, dengan B, dengan C, dengan D kayak gitu. Ya kan? Iya, menurut saya sudahlah, ini nggak perlulah kita
berkelahi-kelahi tentang hal ini gitu loh. Saya sih terpulang, kalau saya lebih memilih tetap mengucapkan, karena saya mengucapkan selamat Natal dan selamat Hari Raya dalam agama lain untuk orang yang beragama di luar Islam, itu konteksnya adalah kemanusiaan, humanity, insaniyah gitu loh. Semata-mata untuk menjaga persaudaraan sesama anak bangsa gitu loh. Untuk menjaga persaudaraan sesama anak negeri. Bukan untuk merubah akidah saya, oh enggak. Jauh. Nah, ini orang kadang-kadang masih suka narrow minded gitu loh. Masih suka berpemikiran sempit. Nah, inilah teman-teman ya, saya cuma mau kasih tahu bahayanya kita berislam secara sempit itu ya kayak gitu. Adalah betul bahwa Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah, betul lah. Tetapi lantas bukan berarti kita musuhan sama mereka yang bukan Islam. Itu nggak boleh, itu perbuatan yang terlarang gitu lah. Jadi makanya kalau buat saya pribadi ya, alangkah bagusnya kita rukun gitu loh. Rukun dan udah aja gitu loh ya, masalah halal haram mau ngucapin selamat Natal apa segala macam ya itu terpulang masing-masing. Kalau memang dalam keyakinan sebagian saudara-saudari muslim kita mengucap selamat Natal itu bisa merisihkan akidah, ya pandangan mereka, it's okay, fine. Nanti malah dibilang mengakui oh ini Tuhan beranak gitu kan, mengakui ada anak Tuhan, lahir anak Tuhan gitu kan. Sementara di akidah kita Allah tuh atau Tuhan tuh tidak beranak gitu kan ya. Kalau memang itu kepercayaannya, kita nggak usah usik, kita nggak usah ganggu, dan kita nggak usah labeling mereka dengan label yang macam-macam. Karena kadang-kadang gini teman-teman ya, begitu orang kayak gitu langsung labelnya macam-macam. Kamu radikal, kamu radikal ya, kamu nih ekstrem ya, kamu nih Taliban, teroris kah, ini fans Real Madrid apa segala macam gitu. Ya nggak gitu juga dong. Ya nggak gitu juga. Hormati perbedaan akidahnya masing-masing. Mereka mungkin pandangan mereka seperti itu, it's okay. Tapi kalau orang-orang yang seperti saya ini yang bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, ya saya menempatkan ucapan saya kepada saudara-saudari Kristen, Natal setiap tahun saya ucapin itu sebagai ungkapan kemanusiaan. Merry Christmas and Happy New Year. Itu kan ungkapan kemanusiaan. Dan saya biasa-biasa saja dengan itu. Masalahnya di mana? Salahnya di mana gitu loh. Jangan kita dikit-dikit oh kamu haram, kamu anak haram, kamu bid'ah, kamu apa segala macam. Jangan. Itu nggak boleh seperti itu. Itu bahaya teman-teman, merusak persaudaraan. Ya, memang ini paham-paham imigran Yaman ini memang mau merusak Indonesia ya, memang imigran Yaman ini gitu loh. Saya juga ada turunan Yamannya, tapi bukan berarti saya yang punya darah Yaman ini punya niat ngerusak Indonesia. Enggak. Saya diajarkan in Rome, do as the Romans do. Kalau di Roma, maka hiduplah seperti orang Roma. When in Rome, live like a Roman, live like Romans. Mau di Roma, hiduplah seperti orang Roma. Ya. When in Rome, do as the Romans do. Nah ini udah Indonesia. Kalau di Indonesia maka hiduplah seperti orang Indonesia.
Bahkan Bung Karno juga pernah bilang, kalau kamu jadi orang Islam, kamu jangan jadi orang Arab. Kamu Kristen, kamu jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia. Itu kan ngambil dari when in Rome, do as the Romans do. Di sana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Jadi kita harus menghargai dan menghormati di mana kita berada. Jangan malah dirusak. Memang betul kata teman-teman netizen ini, imigran Yaman ini merusak Indonesia gitu loh. Dengan paham-paham yang memecah belah anak bangsa gitu loh. Memang harus diberantas. Nah sekarang gini, ketika saya menyetujui statement dari Menteri Agama kita, Imam Besar Pendiri Istiqlal saat ini, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang ngeluh ya pada saat di acara musyawarah kerja nasional atau Mukernas Majelis Ulama Indonesia MUI, ngeluh di Sudirman Tamrin nggak ada masjid dan nggak kedengaran itu lantunan azan. Di PIK Pantenda Kapuk azan sunyi. Lantas teman-teman ini bermain hujat sana sini Menteri Agama kita. Ada yang mengatakan, oh udah kelihatan nih aslinya apa segala macam gitu. Saya kenapa setuju dengan itu? Lah, kita umat Islam berhak punya masjid dong. Punya masjid yang mudah diakses dari mana. Di Sudirman Tamrin itu susah nyari masjid. Kalaupun ada itu kebaikan masjid kantor. Masjid kantor di Jalan Jenderal Sudirman Jalan MH Tamrin itu. Teman saya Vina Fendi kok pernah lebih parah lagi makiannya. Untung Jakarta bukan Ridwan Kamil yang menang. Kalau Ridwan Kamil yang menang, Bundaran HI disulap jadi masjid 10 triliun. Goblok, saya kasih tahu ya. Tadinya lokasi yang sekarang ini Hotel Indonesia mau dibangun masjid atas usulan Bung Hatta. Tapi Bung Karno-nya nolak. Bung Karno lebih memilih membangun masjid di bekas benteng Wilhelmina, ya, Taman Wijaya Kusuma itu berhadapan dengan gereja katedral. Selain karena filosofi alun-alun itu, Bung Karno juga kepengen menunjukkan wajah Indonesia yang menjunjung toleransi antar umat beragama. Bahkan yang mendesain Masjid Istiqlal itu adalah seorang Kristen, Fredrik Silaban. Dan dari desain Fredrik Silaban itulah Masjid Istiqlal masih bisa berdiri dan kita saksikan sampai hari ini masih berdiri kokoh. Gitu loh. Dan mengundang decak kekaguman para pemimpin dunia. Makanya jadi teman-teman semua, mari ya kita rukun aja deh. Makanya kalau saya pribadi, ketika saya mengatakan saya setuju dengan apa yang diungkapkan Menteri Agama Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar itu, ya jangan dilabel saya macam-macam lah. Saya sebagai Muslim berhak untuk mengatakan demikian. Saya juga sebagai umat Islam sangat berhak untuk meminta supaya masjid itu didirikan di Pantenda Kapuk. Ngapain juga bawa isu toa mengeras suara. Kayak kan saya tulis di tulisan Facebook saya itu, jangan-jangan yang anti azan ini adalah para setan-setan, para syaitan-syaitan yang berlarian dari Rauha. Rauha itu adalah sebuah desa di dekat Madinah, Arab Saudi. Karena dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu disebutkan
ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, para setan itu lari ke rauha. Nah, jangan-jangan kaum yang fobia azan ini adalah setan-setan yang lari ke rauha kali. Wujudnya setan-setan yang lari ke rauha barangkali. Allah alam. Kok sama azan aja dipersoal? Kayaknya itulah wajar kalau Menteri Agama mengeluhkan kayak gitu. Padahal tinggal cari tanah di Sudirman Tamrin, bangun masjid di sana yang bisa diakses tanpa harus taruh KTP atau bagian dari kantor apa segala macam. Udah masuk buka masjid tuh 24 jam ya, orang bebas mau ibadah apa segala macam, sudah. Apalagi di Pantai Indah Kapuk mesti bangun itu masjid yang lebih gede dari Viara Suci, harus dibangun itu. Jangan nggak dibangun, kalau nggak repot nanti. Konon katanya di Pik 2 itu mau dibangun masjid besar, tapi taunya malah mengecil masjidnya, kan kurang ajar ya si kapir komunis itu ya, nggak menghargai kalau ini adalah wilayah yang mayoritasnya beragama Islam. Nah, dibela lah oleh para sekularis gak berguna itu ya, sekularis anjing kapitalis komunis kapitayan itu dibela loh. Makanya teman-teman apologet baik Islam maupun Kristen ini banyak mendapat hujatan cacian karena berapologetika mereka nggak disetujui oleh mayoritas orang Indonesia yang sekularis. Gitu loh. Padahal Indonesia ini tak pernah satu kata pun mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara sekuler. Beda dengan India. India dalam konstitusinya tegas disebut negara sekuler. Belakangan ini aja ada nasionalisme Hindu yang dilancar oleh Narendra Modi dan partai BJP-nya itu. Tapi konstitusi India, undang-undang dasar India mengatakan India adalah sebuah negara sekuler. Itu yang harus tahu. Oh, Indonesia tidak satupun bait dalam Undang-Undang Dasar 45 atau undang-undang lain yang mengatakan Indonesia adalah sebuah negara sekuler. Nggak ada. Jadi wajar kalau misalkan saya setuju dengan apa yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Omar itu tentang masjid ada di Sudirman Tamrin, di Pik nggak ada azan apa segala macam itu. Ya terus apa hubungannya kalau masjid dalam perumahan membuat harga perumahan jadi jatuh? Ya itu mah orang goblok yang kayak gitu. Itu mah namanya orang Islamofobia yang kayak gitu. Udah sekuler Islamofobia pula, gobloknya kebangetan. Ya, bagi saya orang Islamofobia itu orang goblok tolol. Ya, sama yang dikatakan dalam Bible atau Injil 1 Korintus pasal 4 ayat 10. Nah, silakan baca sendiri deh. Atau sama ada ayat Al-Qur'an yang serupalah dengan itu. Yang serupalah dengan itu, tapi serupa tapi tak sama gitu. Di Al-Qur'an juga ada yang seperti itu, tapi saya lupa di surah apa dan di ayat berapa. Saya agak lupa dan gak hafal. Adalah intinya adalah. Nah, jadi teman-teman semuanya, itulah kalau buat saya pribadi ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama itu, bahwa yang namanya masjid itu harus dibangun di Sudirman Tamrin itu, biar azan tuh bergema. Di PIK juga biar azan tuh bergema gitu loh, biar
para penyembah manusia itu sadar bahwa kamu salah sembah, yang berhak disembah tuh hanya Allah, bukan manusia. Yang besar tuh Allah, bukan siapa itu suci itu siapa, Master Cheng Yen. Nah itu kamu salah, kamu jangan menganggap Master Cheng Yen tuh besar. Yang besar tuh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Harus kedengaran di pik, biar orang nggak membesarkan Master Cheng Yen, nggak membesarkan Kuan Im, membesarkan Buddha, dan nggak membesarkan Nabi Isa. Yang besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu biar orang sono nggak pada salah sembah, gitu loh ya. Jadi gitu, makanya andai kawasan PIK itu dibangunnya sama orang Islam, pasti yang namanya masjid itu ada dan bakal dimaksimali. Kalau ini mah kagak, ya kan? Sudirman Tamrin itu yang bangun Presiden Soeharto kawasannya. Kenapa nggak banyak masjid di sana? Lah, Pak Harto sendiri juga abangan, bukan orang Islam tulen, abangan dia, bukan Islam yang kafah banget. Gagasannya Nasir ditolak sama Bung Karno kan, bahwa dasar negara ini harus berdasar kepada dasar hukum-hukum Islam. Nah. Ya karena proklamator kita Bung Karno walaupun pernah berguru dengan ulama besar Haji Umar Said Chokrominoto, tapi beliau memilih jalan nasionalis sekuler. Kontras dengan Nasir. Nasir ini nasionalis Islamis. Orang selalu berkatakan, oh kita nasionalis religius, alah pret, nasionalis religius. Di giliran kita bela agama Islam aja, kau biarkan orang caci maki hujat kami yang Islam ini dengan label yang macam-macam. Saya mah gak akan lupa dengan itu. Nasionalis religius, alah pret. Nah, semua partai itu sama aja. Ya kecuali partai Islam tentunya. Tapi sekarang sulit punya partai Islam yang benar-benar memperjuangkan Islam, itu susah. Semua yang sekarang memperjuangkan kantongnya tebel. Akibatnya jadi kesekuler-sekuleran. Ya 11-12 dengan partai-partai sekuler. Gitu loh. Kalau perlu jangan Indonesia Raya dikumandangin serentak jam 6 pagi, ya. Azan subuh, azan maghrib, azan sholat lain kumandangin juga serentak di semua TV. Jangan ada yang mulai duluan, ada yang mulai belakangan. Gak boleh. Sampai sini mudah-mudahan. Jadi ya saya berhak untuk menyatakan statement yang sangat tidak populer yang saya tulis itu. Saya mendukung statementnya Profesor Nasruddin Umar ya, bahwa ini kok bisa nggak ada azan di Sudirman, Tamrin, PIK. Memang harus dibangun masjid yang bisa diakses oleh semua di 3 wilayah tanpa ada batas. Ya paling pengamanan, kebersihan, perawatan dan segala macamnya. Ya mungkin ini aja yang bisa saya share sore ini teman-teman. Terima kasih banyak. Udah mau ini ya, udah mau masuk waktu maghrib. Oke, sekian teman-teman, jangan lupa untuk terus subscribe channel YouTube saya, dukung terus biar saya makin semangat ya membuat konten, karena saya udah 9 tahun berkiprah di YouTube ini ya. Semangat terus untuk memberikan komentar-komentar, opini-opini dan pendapat-pendapat yang
mencerahkan dan solutif untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.